Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan kembali tentang menggambar grafik fungsi ya. Dulu kalau kalian sudah belajar menggambar grafik fungsi linier, fungsi kuadrat begitu ya. Sekarang kita mau mencoba menggambar sebuah grafik yang derajat dari x-nya lebih dari 2 gitu ya, atau fungsi polinomial gitu ya, lebih tinggi derajatnya begitu. Nah, yang pertama, kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu Y ya. Titik potong dengan sumbu Y itu berarti nilai X-nya kita buat sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian menentukan titik potong dengan sumbu X. Jika mudah dilakukan, berarti langkah ini boleh kita tinggalkan kalau sekiranya susah dilakukan gitu ya. Kemudian 3, tentukan titik stasioner dan jenisnya. Titik stasioner dan jenisnya dengan uji turunan pertama. Nah, kemudian 4, menentukan interval. Ya, interval cekung ke atas ataupun cekung ke bawah itu dengan uji turunan kedua ya. Antara 3 dan 4 sebetulnya misalkan dari 3 ini kita sudah tahu, tidak masalah ya, tanpa melakukan langkah keempat ya. Nanti sebetulnya bedanya hanya dari 3 kita sudah tahu ya, tahu bentuk grafiknya hadap kemana gitu ya, karena kan punya titik balik maksimum atau minimum gitu kan, berarti sudah tahu kecekungannya. Kemudian yang kelima, cari nilai di ujung-ujung interval kalau dia dibatasi pada suatu interval tertutup gitu ya. Atau nanti bisa juga mencari nilai pada X besar positif dan X besar negatif ya. Kemudian kita hubungkan titik-titik yang dipunyai ya. Di jelasnya kita lihat contoh berikut ini ya. Contohnya, buatlah gambar grafik Y sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 1. Ya, langkah pertamanya di sini. Nah, di sini ini nanti menentukan titik potong dengan sumbu Y ya. Titik potong dengan sumbu Y berarti nanti kita buat di sini adalah titik potong dengan sumbu Y itu berarti kan X-nya sama dengan 0 gitu ya. Ini buat X sama dengan 0. Maka kita punya Y-nya sama dengan 0 dikurangi 0 tambah 1. Berarti Y sama dengan 1. Jadi titik potong dengan sumbu Y nanti adalah 0,1 ya. Kemudian yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu X jika mudah dilakukan. Ya, dilihat aja di sini ya. Ini kalau kita punya prinsipnya yang ada di polinomial agak susah karena 1. Nah, ini kalau kita jumlah koefisiennya kan 1 tambah 1, 2 kurangi 6 itu sama dengan min 4 ya. Ini boleh kita tinggalkan langsung langkah yang ada di sini ini ya. Kemudian yang selanjutnya nanti, nah ini, tentukan titik stasioner dan jenisnya dengan uji turunan pertama. Ini aja yang kita lakukan ya. Berarti ini kita buat di sini adalah ya, X pangkat 3. Ini turunan pertamanya berarti Y pangkat Y aksen, Y aksen sama dengan 3X kuadrat min 12X ya. Kemudian sama dengan kan 0. Kemudian di sini kita peroleh X kuadrat, ini kita bagi 3 berarti X kuadrat min 4X. Nah, sama dengan 0. X-nya kita keluarkan berarti X min 4 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 4 ya. Kalau X-nya 0 tadi kita punya 0,1, X-nya sama dengan 4, berarti kita substitusikan di sana. Nanti nilainya berapa ya? Di sini berarti cari F4. F4 sama dengan 4 pangkat 3 min 6 kalikan 4 kuadrat ditambah 1 ya. Berarti sama dengan ini 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berarti ini berapa? 64 ya. 64 dikurangi
6 kali 16, 96 dikurang tambah 1. Ini sama dengan nilainya adalah berapa ini? Min 31 ya. Berarti di sini nanti kita punya ini ya, kita punya 4, kita punya 4, min 31. Ini berarti di sini kita punya tadi 0,1, yang di sini kita punya 4, min 31. Nah, ini kan titik stasionernya. Berarti nanti kan bisa kita taruh di sini ada 0, ada 4 ya. Di sini plus, sini min, sini plus ya. Berarti naik, turun, naik. Gitu ya, naik, turun, naik. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ini carilah nilai carilah interval kurung ke atas, cekung ke atas atau cekung ke bawah dengan uji turunan kedua ya. Sebetulnya uji turunan kedua itu mau nyari titik di mana dia belok ya, di mana dia belok pas di sini antara 0 sama 4 ini ya. Nah, di sini ini. Nanti beloknya di mana? Karena ada perubahan kecekungan di sini ya. Jadi dengan turunan pertama sebenarnya kita bisa tentukan kecekungannya. Oh, ini cekung ke bawah sama cekung ke atas. Tapi kan kita belum tahu nih batasnya ya. Batasnya dia berubah kecekungan itu dari turunan kedua. Berarti Y double aksennya sama dengan kan 0 di sini. Berarti kita peroleh 2x min 4 ya. 2x min 4 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 2. Nah, sama dengan 2 ini. Kemudian kita substitusikan ke fungsi. Kalau pengen tahu titik beloknya di sini ini. Nah, berarti kita cari F2. F2 sama dengan berapa? 2 pangkat 3 dikurangi 6 kalikan 2 kuadrat ditambah 1. Nah, berarti 8 dikurangi ya 8 dikurangi 6 kali 4 24 ditambah 1. Berarti 9 min 24 berarti min 15. Nah, berarti di sini kita punya titiknya adalah titik beloknya 2, min 15. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah kita tentukan nilai, karena ini tidak dibatasi ujung intervalnya gitu ya, maka kita cari, jadi ini titik bantu ya, titik bantu yang akan kita gunakan untuk menggambar grafik ya. Cari nilai pada X besar positif dan X besar negatif. Maksudnya semakin paling kiri ambil berapa, paling kanan ambil berapa gitu ya, di luar dari 0 sama 4 ini. Misalkan di sebelah kirinya 0 ambilnya adalah min 10 gitu ya, min 10 misalkan untuk X besar yang negatif. Misalkan X sama dengan 10 ya, kita ambil. Yang besar negatifnya adalah X sama dengan min 10. Nah, maka kita substitusikan di sini F min 10 sama dengan berapa? F min 10 berarti kan min 10 dipangkatkan 3 dikurangi 6 kalikan min 10 pangkat 2 ditambah 1 ya, min 1000 ya kan, ditambah ini berarti minus 600 ditambah 1 ya, berarti sama dengan minus ya, minus bener kan, minus ya, berarti min 1600 tambah 1 berarti minus 1599. Nah, jadi ya sama sangat kecil banget ya, karena dia minus ya, minus 1000 sekian, berarti di bawah gitu ya. Kemudian X-nya misalkan ya setelah 4 ada angka 10 juga gitu ya. Kita tulis ini F10 begitu ya. Berarti sama dengan
10 pangkat 3 minus 6 kalikan 10 pangkat 2 plus 1. 1000. Nah, ditambah dikurangi 600 ditambah 1. Berarti 400 ditambah 1. 401. Jadi ini titiknya kita perlu di sini ada titik min 10, minus 1599 gitu ya. Sama di sini adalah 10,401, tapi begitu besarnya sehingga nanti kita hanya kita buat dia semakin ke atas sama semakin ke bawah gitu ya. Nah, kemudian kita hubungkan titik-titik itu ya. Caranya nanti kita hubungkan titik-titik yang kita punya. Nah, setelah itu kita hubungkan titik-titik yang kita punya. Nah, taruh di sini, oke ya. Kemudian ini sumbu x-nya. Kemudian ada sumbu y-nya ini. Nah, sumbu y-nya di sini. Sini ada sumbu y. Nah, yang kita perlu tadi 0,1. Awalnya berarti ini 0,1 ya. 0,1 misalkan di sini 0,1 ini 0 ya. Kemudian ada 4. Nah, 4,-31. 4 di sini misalkan 4-nya ini, kemudian min 31 di sini misalkan ya. Nah, ini min 31-nya. Kemudian di sebelah kan, nah ini dia mulai berubah kecekungan di 2,-15. Misalkan ini 2. Ini yang 2 min 15 itu di sini ya. Nah, kemudian ketika di sini min 10 misalkan gitu ya. Ini min 10. Di sini ada 10 tadi ya sudah kita peroleh gitu ya. Ini adalah minus gitu ya. Minus berapa tadi? Min 1599 tadi ya. Terus kemudian di sini yang 10 adalah yang 400 sekian gitu ya. Misalnya di sini gitu ya. Nah, maka nanti tinggal kita hubungkan sekarang titik-titik yang di sini. Ya, kita hubungkan. Tadi kita peroleh bahwa 0,1 merupakan titik balik maksimum, berarti ini nanti jadi puncaknya di sini. Grafiknya kira-kira ini. Nah, pas 2 dia kan berubah kecekungannya ya. Pas 2 ini ya di sini. Di sini ini akan berubah kecekungan. Nah, mulai dari sini dia menghadap ke sana. Ke atas sana. Nah, grafiknya kira-kira seperti ini ya. Kalau grafiknya seperti ini ya. Nah, begini ini ya, kita hubungkan supaya lebih halus nanti. Nah, begini. Ini terus ke sana. Ini juga sebenarnya terus ke sana, tidak terbatas di sini ya. Nah, seperti ini. Karena tidak ada interval tertutupnya. Nah, maka di sini ini kita tadi kan tidak mencari langkah kedua ini ya. Nah, tentukan titik potong sumbu X jika mudah dilakukan. Nah, tadi kita cari. Nah, sebenarnya sumbu yang langkah kedua kita tinggalkan tadi ini. Yang ini ya. Jadi ini sama ini ya. Nah, ini 3 ini yang tidak kita cari di sini karena ini X-nya kan pangkat 3. Jadi ini grafiknya. Grafik dari Y sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 1 ya. Ini untuk materi tentang menggambar grafik fungsi. Oke, silahkan dipahami dulu ya.